Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 yang Bu Amel banggakan. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini Bu Amel tengah asyik membaca buku berjudul Merajut Aksara. Buku ini ditulis oleh kumpulan guru se-Indonesia tentang pengalaman mendidik yang menggugah perasaan. Pernahkah kalian membaca atau menyaksikan video yang menggugah perasaan? Ya, mungkin pernah kalian saksikan dari berbagai media atau kalian baca dari buku-buku bacaan yang ada di rumah kalian. Hari ini Bu Amel akan mengajak kalian untuk mempelajari kisah-kisah yang menggugah perasaan, menggugah semangat untuk berbagi cerita, yaitu dalam kisah inspiratif. Bu Amel akan mengajak kalian menyaksikan sebuah video dari sahabat kalian, yaitu sahabat Iva Karimah. Sahabat kita yang sedang berjuang di masa pandemi ini mengikuti pembelajaran jarak jauh, bahkan jauh sekali, yaitu dari Bumi Cendrawasih, tepatnya di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Mari kita saksikan. Jumpa lagi dengan Iva dalam cerita inspiratifku. Kali ini Iva akan bercerita tentang pengalaman belajar daring dari Bumi Cendrawasih. Hal pertama yang Iva hadapi adalah jet lag. Bayangkan, jam di Papua 2 jam lebih cepat daripada di Semarang. Hal ini membuatku cukup kesulitan untuk menyesuaikan waktu antara waktu belajar, makan, dan yang paling penting sekolah. SMP Nasima itu memulai pelajaran pada pukul 7.30. Iva harus menyesuaikan 2 jam lebih cepat dengan waktu Indonesia bagian timur. Namun lama-kelamaan Iva makin terbiasa dengan perbedaan waktu itu. Ya, tentu saja perlu perjuangan untuk belajar daring. Mengingat rumah Iva terletak jauh dari kota yang membuat sinyal sulit. Sampai pernah nih suatu hari saat sedang ulangan, tiba-tiba listrik mati. Dengan inisiatif sendiri, Iva pun naik ke tandon air atau penampungan air untuk mencari sinyal dengan mengangkat handphone ke atas. Dan untungnya dapat sinyal walaupun hanya 1 baris. Hal itu benar-benar hal yang menyenangkan dan tidak akan pernah terlupakan. Belum lagi listrik di Papua itu sering mati. Mungkin kalau matinya siang hari tidak terlalu bermasalah, namun jika matinya malam hari, sudah gelap, tidak ada sinyal. Serasa kembali ke zaman dulu. Namun biasanya Iva dan keluarga memanfaatkan waktu itu untuk quality time bersama, seperti keluar rumah dan duduk di bawah bintang-bintang dan bulan-bulan, sambil mengobrol menikmati sinar bulan. Sepertinya cukup untuk cerita inspiratif Iva kali ini. Mari kita lanjut ke part selanjutnya. Anak-anakku yang Bu Amel banggakan, bagaimana sepenggal kisah dari sahabat kita Iva Karimah tentu menggugah perasaan kita. Bagaimana ia berjuang untuk belajar bersama nun jauh di sana yang harus terkendala dengan sinyal, listrik, dan lain-lain. Nah, melalui kisah inspiratif seperti yang salah satunya sudah kita saksikan ini, kita akan belajar mengidentifikasi isi teks cerita inspiratif, kemudian mendaftar isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi. Dan yang terakhir, kita belajar menyimpulkan isi ungkapan simpati, ungkapan kepedulian, juga empati dan perasaan pribadi dengan bahasa yang santun dan secara logis. Mari kita baca teks cerita inspiratif berikut yang berjudul Pesawat Garuda yang Delay. Kisah ini dari seorang guru matematika bernama Abdul Karim. Mari kita baca bersama-sama.
Ya, bagaimana? Kisah yang kedua ini tentu makin menggugah perasaan, bukan? Di dalam cerita seorang guru matematika yang menempuh perjalanan menggunakan pesawat Garuda ini, kita mendapatkan inspirasi, percikan ide dari pengalaman nyata pada beberapa tahun yang silam. Nah, kisah ini memberikan inspirasi kepada kita yang pertama tentang bagaimana kita mencermati segala sesuatu. Contoh kecil, kita mencermati sebuah tiket perjalanan menggunakan pesawat. Ya. Kemudian yang kedua, kita juga mendapatkan pembelajaran tentang bagaimana kita selalu bersyukur dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Bisa jadi apa yang kita alami adalah sebuah musibah, namun bagi orang lain mungkin ada yang merasa itu adalah sebuah keberuntungan, ataupun sebaliknya. Nah, anak-anakku, dari sepenggal kisah ini kita sudah belajar memahami tentang apa itu cerita inspiratif. Ya, di sini cerita inspiratif bisa kita definisikan sebagai sebuah cerita yang memiliki inspirasi atau percikan-percikan ide bagi orang lain dan bisa dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya di dalam kisah inspiratif kita dapat menemukan tentang makna sebuah simpati. Contoh, kita melihat, kita mengetahui dari cerita inspirasi yang kedua, yaitu kisah di mana ada seorang petugas bandara menyapa calon penumpangnya dengan santun. Ya. Ini menunjukkan rasa simpati kepada seseorang. Simpati ini sikap di mana kita suka pada orang lain tanpa membedakan status sosial, ya, fisiknya, dan lain sebagainya. Selain simpati, kita juga bisa memahami tentang kepedulian. Sikap ini, sikap di mana kita menghiraukan orang lain. Ya. Kita punya rasa ingin tahu dan ingin membantu orang lain. Contoh dari kisah inspirasi yang kedua, kita mendapati cerita di mana ada seorang penumpang lain yang bertanya, mengapa Bapak kok tidak ikut protes seperti yang lain? Hal ini menunjukkan rasa peduli, rasa ingin tahu sesama penumpang. Kok bisa ya ada orang yang tidak ikut protes, tidak ikut panik, sementara yang lainnya panik karena merasa tertinggal pesawat penerbangan berikutnya. Dan yang terakhir, tentang empati. Perasaan di mana kita bisa mengikuti perasaan hati kita, bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, di bagian cerita terakhir, tokoh saya menyampaikan bahwa ia begitu bersyukur dengan apa yang terjadi, sehingga tokoh saya ini tidak perlu ikut protes atau ribut seperti yang lainnya. Ia bersyukur karena dengan keterlambatan atau delay itu, justru ia mendapatkan kesempatan untuk terbang bersama penumpang yang lainnya dan bahkan mendapatkan bonus, yaitu kompensasi bisa menginap di sebuah hotel di dekat bandara.
inilah rasa bersyukur. Rasa yang diinspirasikan oleh tokoh saya agar kita selalu bersyukur bahwa apa yang terjadi pada diri kita, mungkin ini adalah sebuah musibah, tetapi bisa jadi ini adalah sebuah keberuntungan bagi yang lain. Nah, sampai di sini anak-anakku, kita bisa mengidentifikasi bahwa di dalam sebuah cerita inspiratif bisa kita temukan rasa simpati, kepedulian, dan empati. Nah, sampai di sini kalian juga sudah bisa memahami, bukan? Ya, baik anak-anakku yang Bu Amel banggakan. Setelah mempelajari kisah inspiratif, Bu Amel akan memberikan kisah inspiratif yang lain dan nanti kalian tindak lanjuti dengan memberikan tanggapan. Bagaimana kalian memberikan komentar dari kisah-kisah inspiratif berikutnya yang akan kalian saksikan. Semoga bermanfaat dan kalian mendapatkan banyak inspirasi dari kisah-kisah yang bisa kita pelajari bersama. Baik, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Bu Amel ucapkan terima kasih, tetap semangat dan selalu mencari literasi baru untuk menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.